bahas masalah kondisi bangsa. Saya mandangnya dari beberapa perspektif, Bib. Yang pertama tentu indeks demokrasi kita itu sekarang ini dikategorikan turun. Ya. Bahkan posisi kita sekarang sama seperti 2014. Ya. Jadi hampir 10 tahun kita bukannya beranjak, tapi malah jalan di tempat. Dan padahal prasyarat indeks demokrasi ini menjadi salah satu pilar pembangunan yang berkualitas. Kalau ada pejabat negara atau elit dari yang berkuasa yang sudah mulai dalam tanda kutip membuat skenario agar pemilu 2024 tidak dimiliki oleh rakyat. Idenya bagus, koalisi besar, tapi pandangan saya jadi bisa mereduksi hak rakyat untuk mendapatkan kontestasi yang lebih berkualitas. Ya. Kita teriak-teriak 2014-2019 itu pemilu yang membelah masyarakat. Ya. Jangan salahkan masyarakat kalau calonnya cuma 2, justru Anda yang membelah gitu kan. Itu satu desain yang terlalu naif. Negara yang baik, negara yang isinya kontestasi, bukan isinya adalah konspirasi. Jadi kue pembangunan yang tidak merata, tidak mensejahterakan masyarakat. Saya mau tanya lagi dengan Dr. Mada Desira ini, apa yang dilihat oleh kacamata internasional? Indonesia ini semacam ada kemundurannya luar biasa. Kalau kita lihat presiden ini sudah 2 periode dan sudah saatnya untuk estafet ya. Itu pilpres ini kan suatu hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu yang hal yang luar biasa. Tapi sekarang dibikin seakan-akan luar biasa. Skenario by skenario dari itu udah gonta-ganti sampai saya sudah nggak pengen lagi melihat apa hiruk pikuk di dalam negeri. Saya kepengen tahu bagaimana luar negeri melihat fenomena di Indonesia ini. Jadi luar negeri melihat Indonesia, pandangan saya tidak baik-baik saja karena ada upaya-upaya tadi ya, membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik. Tadi lagi-lagi terbukti indeks demokrasi kita sedang dalam keadaan terpuruk. Jadi kembali lagi ke tokoh perdamaian dunia yang ingin dicapai oleh seorang Jokowi. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Gimana tuh antum? Ya memang ini saya lagi-lagi coba berlaku adil ya. Saya oposisi dan saya banyak tidak setuju dengan kebijakan Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi ini punya 4 handicap ya. Pertama, dia bukan ketua umum partai, ya. Bukan orang kaya, bukan elit nasional, dan juga ya katakan lingkungannya sangat terbatas ya, jaringannya. Makanya dia kalau nggak nyari alliance tuh pokoknya ada basis. Waktu dia di wali kota Solo yang banyak orang Solo yang kenalan kayak gitu karena lingkaran elit nasionalnya sangat terbatas. Dengan 4 handicap bisa dua periode presiden dan sekarang tingkat kepuasan publik tinggi. Personally itu luar biasa pencapaian Pak Jokowi. Tetapi urusan tentang demokrasi, urusan tentang akuntabilitas, urusan tentang etika. Ingat saya dulu beliau tidak ingin keluarganya masuk di politik, pernah mengatakan demikian. Ingat saya beliau ingin kita memberantas korupsi, tapi ada undang-undang, revisi undang-undang KPK yang justru melemahkan. Ingat saya ada banyak yang beliau katakan, makanya John Mann bagus tuh ya, ketika meringkas Pak Jokowi itu dalam bukunya Man of Contradiction. Manusia yang penuh kontradiksi katanya. Saya agak setuju. Mau ditanya Habib Smith lah, saya pengen dengerin beliau. Seperti yang Antum bilang tadi, manusia yang penuh kontradiksi. Ya, saya juga membayangkan, beliau bersusah payah ya, masuk ke zona perang. Wah, sampai ke Ukraina. Wah, begitu luar biasa kan. Dia ke Rusia juga ketemu Presiden Rusia. Betul. Sebagai tokoh perdamaian dunia. Tapi hasilnya masih sampai sekarang kita belum melihat. Nah, tapi di dalam sendiri ini yang kita prihatin. Di dalam sendiri ini dipecah belah gitu loh. Kenapa saya bilang dipecah belah? Kenapa dia ikut cawe-cawe gitu loh? Seharusnya seorang presiden sudah 2 periode, sudah selesai jabatannya, dia duduk manis, kumpulkan putra-putra terbaik bangsa. Ayo kumpul semua elit-elit partai. Ayo kita sebentar lagi kita mau pesta demokrasi, ya kan?
pesta demokrasi, calon terbaik bangsa A, B, C, D, semua adil terasa. Kalau ini kan kelihatan sekali memihak dan memojokkan salah satu kandidat yang memang menurut saya tuh memprihatinkan. Nah, itu Ustaz, coba apalagi dielaborasi lagi lebih lengkap. Lagi-lagi Habib Smith dulu ya, Habib Smith. Dan saya ikutan aja, Habib. Iya, jadi begini, para pemilih Indonesia itu harus mempertimbangkan calon presidennya adalah calon yang mampu merespons geopolitik global yang berubah sekarang ini gitu. Nah, politik global yang berubah ini yaitu terjadinya suatu pertarungan besar antara NATO dengan pimpinan Amerika Serikat berhadapan dengan Rusia yang didukung oleh Cina. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum. Insya Allah hari ini hari barakah. Al-Fakir Habib Khas mendapat tamu yang luar biasa. Subhanallah. Barakallah Ustaz. Masya Allah. Ini yang luar biasa, yang ini favorit saya. Dr. Daniel Syarah, yang kita kenal dengan slogan ganti presiden. Anak Habib Smith Al-Had luar biasa. Ini pakar-pakar politik. Kita mau gali. Saya muridnya. Kita mau gali dari dua narasumber ini tentang hiruk pikuk Pilpres di 2024 ini. Yang mana sejak lama kita sebagai politisi, sebagai rakyat ini merasa malu terhadap internasional, terutama negara-negara maju, negara demokrasi. Ada proses Pilpres yang seharusnya berjalan dengan lancar tanpa tekanan sana sini, tapi ini terjadi semacam tekanan sana sini sehingga asal bukan Hanis itu sampai detik ini masih berjalan. Nah, bagaimana menurut pendapat Dr. Mardhani Syarah sebagai anggota Dewan? Harusnya beliau dulu guru saya ini. Izin ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bahagia sekali bergabung bersama orang soleh dan cerdas, Habib Khas dan Habib Smith, bahas masalah kondisi bangsa. Saya mandangnya dari beberapa perspektif, Bib. Yang pertama tentu indeks demokrasi kita itu sekarang ini dikategorikan turun. Ya. Bahkan posisi kita sekarang sama seperti 2014 ya. Jadi hampir 10 tahun kita bukannya beranjak tapi malah jalan di tempat. Dan padahal prasyarat indeks demokrasi ini menjadi salah satu pilar pembangunan yang berkualitas. Kalau katakan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi jalan terus tapi demokrasinya tidak, biasanya kue pembangunan itu tidak merata. Dia cuma dinikmati oleh elit dan oligarki ya. Karena itu sedih kalau ada pejabat negara atau elit dari yang berkuasa yang sudah mulai dalam tanda kutip membuat skenario agar pemilu 2024 tidak dimiliki oleh rakyat. Saya garis bawahi tidak dimiliki rakyat. Misal gini, rakyat itu berharap tidak dua pasang calon. Tapi katakan Mas Anies maju, Mas Ganjar maju, Pak Prabowo maju, kalau perlu Pak Erlangga Hartarto maju. Mas Anies juga pantas maju kok. Saya dukung Mas Anies saja udah. Sejak di DKI saya merasa beliau salah satu figur yang banyak kelebihannya. Nah jadi sekarang ada kondisi nih Bib. Idenya bagus, koalisi besar, tapi pandangan saya jadi bisa mereduksi hak rakyat untuk mendapatkan
kontestasi yang lebih berkualitas. Karena kalau cuma Anies versus selain Anies, kita teriak-teriak 2014-2019 itu pemilu yang membelah masyarakat. Jangan salahkan masyarakat kalau calonnya cuma 2, justru Anda yang membelah gitu, karena tidak menghadirkan calon lebih dari 2. Ya, saya tidak bilang belah bambu, tetapi itu satu desain yang terlalu naif. Negara yang baik, negara yang isinya kontestasi, bukan isinya adalah konspirasi. Kalau saya ngelihat sekarang ini agak konspirasi. Konspirasi di belakang layar. Enggak juga, karena kelihatan kok idenya bagus kan, pengen koalisi besar ini baik buat pembangunan. Tapi pembangunan versi siapa? Ya. Gitu, Bib. Jadi kue pembangunan yang tidak merata, tidak mensejahterakan masyarakat. Apalagi kita melihat sendiri akhir-akhir ini tenaga kerja kita diabaikan. Sementara tenaga kerja dari luar berbondong-bondong masuk ke Indonesia. Makanya saya mau tanya lagi dengan Dr. Mada Desira ini, apa yang dilihat oleh kacamata internasional? Indonesia ini semacam ada kemundurannya luar biasa. Kalau kita lihat presiden ini sudah 2 periode dan sudah saatnya untuk estafet ya. Itu pilpres ini kan suatu hal yang biasa-biasa saja, tidak perlu hal yang luar biasa. Tapi sekarang dibikin seakan-akan luar biasa. Skenario by skenario dari itu udah gonta-ganti sampai saya sudah nggak pengen lagi melihat apa hirup pikuk di dalam negeri. Saya kepengen tahu bagaimana luar negeri melihat fenomena di Indonesia ini. Nanti Habib Smith tambahin nih ya, saya banyak baca tulisan beliau, jadi nanti mengarami air laut, mudah-mudahan tidak ya. Tapi saya coba adil gini, dalam konteks diplomasi internasional posisi Indonesia tidak buruk-buruk amat zaman Pak Jokowi. Kemarin kita jadi presidensi G20 ya. Tahun ini kita ketua ke-ASEANan gitu. Kemudian di beberapa kesempatan Pak Jokowi juga cobalah berperan menjadi aktor yang mewujudkan perdamaian dunia, datang ke Ukraina, datang ada ya, tetapi catatan besarnya kalau menurut saya semua itu hilang ketika isu 3 periode, isu penundaan pemilu tidak mendapatkan penolakan yang tegas dan jelas dari beliau. Presiden ini kompas moral ya. Beliau pernah mengatakan, bolehlah orang punya ide 3 periode, ide ganti presiden aja boleh. Ide ganti presiden saat 2019 itu sebetulnya bagian dari upaya untuk menghadirkan kontestasi. Ya, kalau sekarang ide 3 periode itu bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi kita maksimal 2 periode. Jadi kalau orang, apalagi kepala negara membiarkan orang punya ide seperti itu, agak berbahaya. Nanti semua boleh punya pendapat yang berbeda sama konstitusi, biarkan. Nah itu nanti sebenarnya merusak. Sampai sekarang Undang-Undang Dasar Negara 1945 tetap maksimal periode seorang jabat presiden itu 2 periode. Jadi kalau ide 3 periode berarti harus mengamandemen. Itu berbahaya dalam kondisi sekarang. Jadi luar negeri melihat Indonesia, pandangan saya tidak baik-baik saja karena ada upaya-upaya tadi ya, membuat demokrasi tidak berjalan dengan baik. Tadi lagi-lagi terbukti indeks demokrasi kita sedang dalam keadaan terpuruk. Jadi kembali lagi ke tokoh perdamaian dunia yang ingin dicapai oleh seorang Jokowi. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan di Indonesia. Gimana Dr. Antum? Ya memang ini saya lagi-lagi coba berlaku adil ya. Saya oposisi dan saya banyak tidak setuju kebijakan Pak Jokowi. Tetapi ketika Pak Jokowi ini punya 4 handicap ya. Pertama, dia bukan ketua umum partai, ya. Bukan orang kaya, bukan elit nasional, dan juga ya katakan lingkungannya sangat terbatas ya, jaringannya. Makanya dia kalau nggak nyari alliance tuh pokoknya ada basis. Waktu dia di wali kota Solo yang banyak orang Solo yang kenalan kayak gitu, karena lingkaran elit nasionalnya sangat terbatas. Dengan 4 handicap bisa 2 periode presiden dan sekarang tingkat kepuasan publik tinggi. Personally itu luar biasa pencapaian Pak Jokowi. Tetapi
Lagi-lagi ketika kita lihat hutan itu hijau, ketika kita zooming, ada pohon-pohon yang meranggas, ada pohon-pohon yang sudah mati kayunya. Saya melihat ketika keseluruhan Pak Jokowi itu kita zoom, urusan tentang demokrasi, urusan tentang akuntabilitas, urusan tentang etika. Ingat saya dulu beliau tidak ingin keluarganya masuk di politik, pernah mengatakan demikian. Ingat saya beliau ingin kita memberantas korupsi, tapi ada undang-undang, revisi undang-undang KPK yang justru melemahkan. Ingat saya ada banyak yang beliau katakan, makanya John Mann bagus tuh ya, ketika meringkas Pak Jokowi itu dalam bukunya Man of Contradiction, manusia yang penuh kontradiksi katanya. Saya agak setuju. Mau ditanya Habib Smith lah, saya pengen dengerin beliau. Seperti si Anto bilang tadi, manusia yang penuh kontradiksi. Ya, saya juga membayangkan, beliau bersusah payah ya, masuk ke zona perang. Wah, sampai ke Ukraina. Wah, begitu luar biasa kan. Dia ke Rusia juga, ketemu Presiden Rusia. Betul. Sebagai tokoh perdamaian dunia. Tapi hasilnya masih sampai sekarang kita belum melihat. Nah, tapi di dalam sendiri ini yang kita prihatin. Di dalam sendiri ini dipecah belah gitu loh. Kenapa saya bilang dipecah belah? Kenapa dia ikut cawe-cawe gitu loh? Seharusnya seorang presiden sudah 2 periode, sudah selesai jabatannya, dia duduk manis, kumpulkan putra-putra terbaik bangsa. Ayo kumpul semua elit-elit partai. Ayo kita sebentar lagi kita mau pesta demokrasi, ya kan? Pesta demokrasi, calon terbaik bangsa A, B, C, D, semua adil terasa. Kalau ini kan kelihatan sekali memihak dan memojokkan salah satu kandidat yang memang menurut saya tuh memprihatinkan. Nah, itu Ustaz, coba apalagi dielaborasi lagi lebih lengkap. Lagi-lagi Habib Smith dulu ya, Habib Smith. Dan saya ikutan aja, Habib. Iya, jadi begini, para pemilih Indonesia itu harus mempertimbangkan calon presidennya adalah calon yang mampu merespons geopolitik global yang berubah sekarang ini gitu. Nah, politik global yang berubah ini yaitu terjadinya suatu pertarungan besar antara NATO dengan pimpinan Amerika Serikat berhadapan dengan Rusia yang didukung oleh Cina, juga secara tidak langsung oleh India gitu. Nah, menurut saya Rusia tidak akan kalah perang. Tidak akan kalah perang. Dia nggak akan kalah perang karena taruhannya sangat besar. Dan orang Rusia, tidak ada satu orang Rusia pun yang siap untuk menghadapi kekalahan bangsanya gitu. Karena Rusia itu dalam sejarahnya dia dianggap sebagai kekuatan Eropa, dan dia dalam 2 perang dunia itu kan dia sebagai pemenang gitu. Bahkan ketika menghadapi Nazi kan. Nah, dan dia punya senjata nuklir Lebih banyak bahkan. ya. Kepalanya Tentu dibanding saja US. kita tidak bisa bayangkan bahwa dia akan gunakan itu. Tetapi kalau pilihannya, dia harus bertukuk To be or not to be. iya, maka dia bisa gunakan. Walaupun misalnya bukan nuklir strategis, tapi nuklir taktis. Jadi perusakannya itu terbatas. Nah, oleh karena itu, presiden berikut ini adalah presiden yang harus mengantisipasi. Saya menduga bahwa pada akhirnya, yang terpukul paling berat dan akhirnya memaksa NATO berdamai dengan Rusia itu orang Eropa. Sekarang ini sudah menimbulkan kecemasan di keseluruhan masyarakat Eropa karena kenaikan harga energi, kemudian pangan, dan ini mengurangi daya beli mereka, kemakmuran mereka berkurang. Dan mereka hidup dalam ancaman bagaimanapun juga. Nah, sehingga kalau perang ini berlangsung, itu mau nggak mau mereka akan sampai kepada perdamaian dengan syarat-syarat yang didikte oleh Rusia. Karena target NATO ketika itu untuk melemahkan
kekuatan perang Rusia itu tidak efektif. Justru NATO yang terpukul karena India dan Cina ini memborong Sudah setahun lebih berjalan masih. Energi Rusia. Dan negara-negara Arab juga begitu. Mereka tidak ingin Rusia kalah perang. Kalau Rusia kalah perang, Israel akan merajalela dan hegemoni Barat di Timur Tengah itu akan sangat menguat. Karena Rusia walaupun dengan kemampuan yang sedikit lebih kurang dari Barat, paling tidak dia bisa mengimbangi Amerika Serikat di Timur Tengah. Kalau kekuatan ini hilang, itu bahaya bagi negara-negara Arab juga. Karena Iran di sebelah timur itu satu kekuatan regional yang penting, dan dia bukan orang Arab. Dia Persia dan Syiah. Dan dia berambisi untuk memainkan peran penting di Timur Tengah. Nah, oleh karena itu, sekarang ini negara-negara Arab itu yang sudah terbongkar sekarang ini, itu Mesir dan Uni Emirat Arab. Itu New York Times kemarin bongkar bahwa mereka sedang mempersiapkan pengiriman senjata kepada Rusia. Dan menurut saya bukan cuma kalau Iran dan Turki sudah melakukannya kan. Nah itu yang terbongkar, yang tidak terbongkar itu kan masih banyak, dan semua negara Arab berkepentingan untuk menjaga ketahanan Rusia dalam perang ini. Oleh karena itu mereka naikin harga minyak. Produksi OPEC Plus dipotong, walaupun makanya dan Barat dan Amerika marah sekali sama Saudi. Karena dianggap belain Rusia, tidak nambah kapasitas. Padahal dia bisa nambah kapasitas minyaknya OPEC tuh. Pimpinan Saudi. Dia bukan nggak tambah, tapi dia memotong. Itu kan tidak mendukung Barat itu dalam perang melawan Rusia itu. Padahal ini kalau kita dan memang disengaja supaya daya kemampuan perang Rusia itu bisa bertahan. Karena ini kepentingan mereka ini. Dan yang kedua dari segi geopolitik, Cina itu sedang bangkit menjadi satu kekuatan pengimbang Amerika Serikat lah. Besaran ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan Cina itu tidak merepotkan negara yang mau pinjam uang. Pasarnya juga besar. Dia nggak menuntut harus demokrasi, harus penghormatan HAM, ini segala macam. Yang penting bunga tinggi. Yang penting cuan kalau bahasa mereka. Nah, jadi mereka ini di negara-negara Timur Tengah ini sedang memasang jarak dengan Amerika Serikat karena juga mereka membaca bahwa Amerika Serikat sedang meninggalkan Timur Tengah karena dia menggeser politik luar negerinya ke Asia Pasifik untuk menghadapi Cina ini. Dan di sini Indonesia penting ini, di sini secara geopolitik. Jadi rebutan antara Cina dan Amerika. Cina dan Amerika Serikat ini. Nah, Jokowi itu salah baca mengenai Cina. Kalau saya lihat, itu kan baru-baru Luhut ke sana ke Cina, dan ternyata kan Cina bebankan pembiayaan proyek Jakarta Bandung itu kan dibebankan kepada Indonesia menggunakan APBN, dia menuntut. Nah, ini tugas anggota DPR. Iya, jadi ini menunjukkan bahwa ternyata kita pemerintahan Jokowi gagal mendapatkan hasil maksimal dalam hubungan kita dengan Cina. Padahal kita sudah banyak berkorban. Itu sebenarnya Laut Cina Selatan itu kita sebenarnya masih beririsan karena Cina mengklaim Laut Utara itu punya dia. Dan barusan bulan Desember lalu ketika kita menjadi keketuaan ASEAN itu Kemenlu merilis Outlook
Indonesia ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Anehnya kita tidak mempermasalahkan, dia cuma menyinggung sekilas mengenai Laut Cina Selatan. Padahal itu negara ASEAN itu Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei itu mengklaim itu, dan kita juga tergores di situ. Karena dia kepingin memberi konsesi-konsesi kepada Cina dengan harapan dia juga akan dibantu secara ekonomi, ya kan? Dan dengan membangun persahabatan lebih kuat dengan Cina, itu juga kan diharapkan Indonesia kan bisa mengangkat posisi Indonesia di ASEAN gitu, lebih. Nah, tapi ternyata Cina tetap tidak menghitung itu Laut Natuna Utara sebagai milik Indonesia, padahal itu kalau unclosed itu jadi konvensi maritim internasional itu punya kita karena dia masuk dalam zona ekonomi eksklusif 12 mile. Dan Cina penanda tangan itu, dia harus mengakui itu hak eksklusif Indonesia. Iya. Nah, dengan kejadian ini proyek kereta cepat, lalu menurut saya Indonesia tidak memahami kemampuan dia gitu dalam hubungannya dengan Cina gitu. Seharusnya Indonesia dapat lebih dari itu dan tidak perlu takut gitu. Cina Filipina meskipun dia bermasalah dengan Cina mengklaim itu Pulau Paracel Cina juga nggak bisa bikin apa-apa karena Cina juga berkepentingan terjadinya stabilitas di ASEAN. Karena ini wilayah ini dia kalau stabil, jadi pasar dia dan juga bisa meredam permainan Amerika Serikat. Nah, kita tidak bisa mengeksploitasi kemampuan kita sendiri gitu. Sehingga kita punya daya tawar lebih baik terhadap Cina. Sementara kita sendiri sudah, Amerika Serikat sebenarnya kecewa terhadap pemerintahan Jokowi. Betul bahwa kita netral dengan ini dalam sikap dengan Cina, antara Cina dengan Barat. Tetapi Amerika Serikat tidak bisa terlalu menekan Indonesia karena Indonesia bisa lari ke pelukan sebelah ke pelukan Cina akan lebih jauh gitu. Jadi dia berhati-hati. Tapi dalam pandangannya dia akan lebih baik orang seperti Anies Baswedan itu yang bisa menggantikan posisinya presiden sekarang ini gitu. Karena pendukung Anies ini adalah orang-orang yang kritis terhadap Cina. Bukan mereka tidak mau berhubungan dengan Cina, tapi mereka melihat bahwa hubungan kerjasama ekonomi kita Cina itu lebih banyak menguntungkan Cina. Gitu. Tidak berimbang. Nah, kalau Anies yang jadi presiden, tidak mungkin dia mempertahankan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nggak mungkin itu. Karena dia didukung oleh kelompok nasionalis dan religius yang melihat Cina ini harus diperlakukan dengan lebih kritis gitu. Nggak terlalu permisif terhadap dia apa saja gitu dia melakukannya. Yang kedua, kenapa Anies yang menjadi favoritnya? Dia ini adalah tokoh kosmopolitan, tokoh yang diterima oleh semua budaya dunia gitu. Artinya nilai-nilai yang dibawa oleh Anies itu nilai-nilai universal. Nah, oleh karena itu ketika dia menjadi presiden nanti ada kemungkinan dia mereview politik luar negeri Indonesia atau politik Indonesia secara regional.
Karena ada presiden di Asia Tenggara. Mahathir Muhammad ketika terpilih, dia mereview, meninjau ulang itu proyek 5 miliar kereta itu. Dihentikan. Dan Cina akhirnya setuju dengan Indonesia punya posisi jauh lebih kuat daripada Malaysia itu. Jadi Anies sudah akan didesak dan dia sendiri akan melakukannya menurut saya sih. Artinya dia akan menjaga hubungan baik dengan Cina, tetapi dia hubungan yang lebih proporsional, lebih adil gitu dengan keuntungan di pihak Indonesia. Nah, kalau dia bisa melakukan itu, dia juga mendapat keuntungan dari pihak Barat gitu. Nah, karena apa? Jokowi tidak bisa memanfaatkan Islam sebagai atau Indonesia dengan identitas Islamnya dia sebenarnya jadi game changer di Indo-Pasifik. Tidak ada negara itu yang semacam Indonesia itu. Tidak ada gitu. Nah, Jokowi sayangnya dia menekan kelompok Islam perkotaan konservatif ini. Nah, akhirnya dia terpaksa merangkul Nahdlatul Ulama yang akhirnya kemudian kan sangat jinak terhadap Cina karena Cina kan membantu dia gitu. Nah, tapi Indonesia tidak bisa menggunakan identitas Islamnya yang merupakan identitas yang unik di Indo-Pasifik itu sebagai sebuah kekuatan yang bisa mengubah permainan di kawasan ini gitu. Itu diharapkan oleh Jepang, Australia, ini semua. Nah, itu hanya mungkin kalau Anies jadi presiden. Kenapa? Karena kalau dia jadi presiden, dia akan mengintegrasikan semua kemampuan atau kekuatan politik nasional ke dalam pemerintahan. Dengan sendirinya kita punya daya tawar ke Cina, ke Amerika Serikat, dan semua mungkin bisa menerima peran seperti itu. Nah, kita jadi unik gitu, negara yang bisa mendapatkan keuntungan menegaskan identitas kita, tapi saat yang sama sambil juga. kita memperlakukan semua warga negara kita di Indonesia itu sama seperti Anies memperlakukan semua komunitas agama di Jakarta itu secara adil gitu. Dan itu yang akan dia lakukan kalau dia jadi presiden. Yang kedua, Timur Tengah. Insya Allah. Amin. Karena ini sudah merupakan kehendak rakyat. Amin. Kehendak rakyat kita bisa melihat baik dan Saya tambahkan sedikit ya, karena ini kalau sudah bicara sudah terlanjur. Timur Tengah itu saya bilang tadi itu kan dia memasang jarak dengan Amerika Serikat. Karena dia tahu bahwa Amerika Serikat juga akan meninggalkan Timur Tengah karena konsentrasi di Indo-Pasifik. Lalu Amerika Serikat sekarang ini sejak ditemukan shale oil itu minyak serpih, dia sudah tidak tergantung ke minyak Timur Tengah. Karena itu negara-negara Arab tidak usah heran kalau sekarang ini mereka mulai lihat Rusia memperkerat hubungan dengan Cina dan segala macam. Dan mereka sekarang ini punya duit. Karena kenaikan harga energi dan luar biasa. Sekarang mereka ini jadi kaya. Tapi mereka sekarang ini lebih sensitif untuk menanam modal ke Amerika Serikat. Anies adalah capres menurut saya, capres presiden yang akan paling mampu mengambil keuntungan. Iya, dari duit nganggurnya Timur Tengah ya. Timur Tengah itu, saya kira. Wah, luar biasa ini, Habib Smith. Jadi kembali lagi ke topik kita tentang pandangan masyarakat internasional terhadap elit-elit kita ini. Jadi masih menimbulkan pertanyaan besar. Kita melihat sendiri ini suatu hal yang luar biasa. Terutama
beberapa bulan terakhir Duta Besar Amerika datang ke Partai Kesejahteraan Sosial, PKS ya. Nah itu timbul tanda tanya. Ini hal yang baru pertama kali terjadi. Ya, seingat saya sudah beberapa kali pemilihan tuh, baru kali ini ada putusan dari Amerika datang ke PKS. Nah, selanjutnya datang lagi ke P3. Nah, ini ada apa nih sebetulnya? Mungkin Dr. Mardhani Alisera bisa menjawab hal ini. Ini kita bisik-bisik di belakang layar nih. Sebetulnya kedatangan duta besar ke PKS atau ke partai politik hal yang biasa ya, karena mereka juga kan representasi perwakilan dari negara dan mereka ingin membina hubungan yang baik. Mungkin jadi luar biasa karena tahun politik, pilpres. Memang ada momentumnya. Ya. Yang pertama ini sudah dekat dengan pemilu. Ya. Yang kedua beritanya kok ke PKS itu loh, bukan ke, kalau ke teman-teman partai nasionalis masih lebih nyambung kali ya gitu. Tapi sebetulnya memang kalau kita melihat sekarang kan sejak zaman nanti koreksi saya Habib Smith, zaman Obama, kemudian Trump kemarin gitu loh. Trump sih nggak terlalu jelas. Biden itu musuh. Dulu kan Amerika menganggap dalam tanda kutip jaringan teroris Islam internasional sebagai musuh. Sekarang mereka udah mulai bergeser, musuh dalam tanda kutip yang mengganggu kebesaran Amerika itu Cina gitu loh. Sehingga dia tidak lagi menganggap Islam itu musuh. Bahkan sudah menjadi kebiasaan Presiden Amerika itu mengundang warga Muslim untuk buka puasa bersama di White House gitu loh. Trump juga melakukannya gitu loh. Kalau Biden sama Obama, Demokrat memang banyak dari komunitas Muslim ke Demokrat gitu kan. Tapi ke Republik juga Trump mengundang kemarin. Nah jadi kalau buat saya itu biasa dan normal, tapi memang buat PKS ini satu blessing in disguise. Jadi berkah terselubung karena datang duta besar negara besar ya. Kemarin juga saya menerima dari ada 5 anggota DPR Amerika termasuk si Ilhan Omar gitu loh. Orang Somali yang pertama kali jilbab terpilih ya, jadi anggota DPR Amerika ke Jakarta. Kita temui dari Badan Kerjasama Antar Parlemen. Bahkan kata Kemenlu sesudah 5 nanti akan datang 9 lagi. Jadi betul Habib Smith, Indonesia kian kokoh dan strategis kedudukannya. Dia sudah strategis, tapi dengan adanya dinamika politik internasional ataupun geopolitik internasional kita makin kelihatan, makin betul. Wah ini potensi menjadi peacekeeper, menjadi stability maker di kawasan betul, kita makin kuat. Sayangnya saya setuju tadi postur kebijakan luar negeri kita, kalau Bu Menlu atau tim diplomatis bagus-bagus ya. Tapi ini kan masalah political will, masalah arah. Nah, kalau saya ngelihat Pak Jokowi lebih banyak ke dalam negeri, kalaupun keluar bukan dapat receh ya, cuma dapat sumbangan-sumbangan kecil, padahal kita jauh lebih besar. Nah, dengan kapasitas intelektual, jaringan internasionalnya Mas Anies, serta tadi kemampuan menjadi solidarity maker. Di DKI kemarin Mas Anies membuktikan, yang bilang nanti Anies Baswedan akan kayak Suriah Jakarta kalau menang, rupanya indeks demokrasi kita, kerukunan sosial kita, perekonomian kita di DKI maju di zaman Mas Anies Baswedan. Nah, beliau bisa menyelesaikan urusan-urusan harmonisasi antar elemen di DKI berjalan dengan baik. Karena itu saya setuju dari Jakarta untuk Indonesia. Memang kalau kita lihat ini mudah-mudahan. Jadi kalau saya lihat itu PKS kunjungan itu. Nah, coba digali lagi nih. Iya, jadi ini belum keluar semua nih, baru sebagian kecil tadi. Saya sih bersyukur saja. Kan kita pelaku. Tadi tidak boleh kita menepuk dada. Monggo. Mardhani bilang tadi betul bahwa sejak
Biden berkuasa ini, politik luar negeri Amerika Serikat dalam melihat Islam berubah. Gitu. Nah, berubahnya itu terlihat misalnya gini, itu bulan April tahun lalu, laporan tahunan Kemenlu Amerika Serikat mengenai pelanggaran HAM, dia menyebut pembunuhan 6 laskar FPI itu sebagai unlawful killing. Iya, tegas jelas itu, keren itu. Unlawful killing. Lalu dia kunjungi PKS dan P3. Ini sebenarnya dia merespons terhadap aniaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi terhadap kelompok Islam konservatif di Indonesia ini. Nah, Amerika Serikat kepingin mengirim pesan kepada Jokowi bahwa kami nggak ada masalah dengan Islam. Oh, itu intinya. Ya, kami Kenapa tidak PKS, ada ya? masalah dengan Islam. Karena itu tadi saya bilang, dalam menghadapi Cina, Amerika Serikat itu perlu menambah kekuatan. Terutama juga karena NATO ini juga di Eropa itu sudah berpikir untuk bagaimana melepaskan diri dari Amerika Serikat. Nah, kekuatan paling efektif dalam merangkulnya dia itu kelompok Islam. Sedangkan kebijakan-kebijakan anti-Islam ternyata merugikan Amerika Serikat. Misalnya Uighur dianiaya di Cina. Myanmar berani usir Rohingya dari sana. Dan semua negara-negara Islam maupun non-Islam yang berhadapan dengan Islam, termasuk di India sekarang ini, itu memanfaatkan war against terrorism yang diamplifikasi oleh Amerika Serikat, dimanfaatkan oleh rejim-rejim otoriter untuk Membungkam, menghapus, menghajar kelompok-kelompok Islam. betul itu. Meskipun bukan teroris. Iya. Nah, Indonesia juga kepingin memanfaatkan itu. Amerika Serikat melihat bahwa Anies dalam konteks itu, saya terus harus bicara apa adanya. Nah, Anies ini sebenarnya dia ini anak kandung dari Indonesia kekinian gitu. Ya. Memang betul bahwa arus besar politik Indonesia itu kan dua arus besar, Islam dan nasionalis. Nah, Anies ini hasil dialektika dari dua kekuatan Indonesia masa kini yang kemudian pada dirinya itu adalah sebuah identitas Indonesia kekinian gitu. Jadi tapi dia sudah terlanjur diberi lebar kanan gitu. Iya. Ya kan, ini kelompok Islam itu disengaja itu. Nah, sementara nasionalisme Anies ini tidak kelihatan gitu. Ini ditekankan terus ini. Nah, sementara ini identitas Anies ini ingin dimanfaatkan oleh rezim untuk merugikan kubu ini gitu. Nah, Amerika Serikat perlu memberi isyarat yang jelas. Gua nggak ada masalah dengan Islam. Dan sehingga ini diharapkan apa yang menjadi kecemasan orang, ada yang untuk mungkin penggunaan kampanye bahaya Islam, politik identitas itu segala macam bisa lebih melemah, dan Anies bisa mendapat ruang lebih adil gitu dalam bersaing dalam pilpres gitu. Betul. Iya. Jadi Amerika Serikat bukan berarti bahwa dia ingin pilpres Indonesia ini berkualitas dan semua kelompok itu mendapat, dan dia mungkin, sangat mungkin, kalau menurut saya, dia ingin Anies jadi presiden Amerika Serikat dan Eropa. Itu terlihat dari dari undangan-undangan yang makin sering, gestur dari juga. gestur itu Anies ini. Dan memang
memang dia ini kan anak kandung dari budaya dunia gitu maksudnya. Maksudnya Anies itu sangat memahami nilai-nilai keagamaan universal gitu. Dia menghargainya segala macam. Nah, tokoh ini yang paling representatif untuk kita ajak bicara di Indo-Pasifik gitu. Nah, oleh karena itu cuman kita ini kadang-kadang kan khawatir gitu. Orang-orang Indonesia ini tidak jujur gitu, tidak fair dalam perlakuan. Bisa jadi saya ngomong seperti ini, lalu kemudian dijadikan konten video atau ini bahwa Anies ini kacungnya Barat atau ini pion-pion itu kan bisa dianggap seperti itu. Sementara sebenarnya kalau bukan Anies itu yang akan jadi pion Cina itu ya itu karena Jokowi berharap kan penggantinya. Jadi kembali ke rezim ke depan, insya Allah mudah-mudahan Amin. Amin. Anies Presiden, Amin. LSM Peace memberikan semacam masukan. Ya, Anies ini seorang yang memang profesional. Amin. Kita menjalankan kepada PKS dan kedua partai pengusung. Amin. Bentuklah semacam konvensi, Betul. konvensi calon-calon menteri. Ya. Ya. Karena kita belajar ke depan, jangan lagi kepentingan kelompok, kepentingan pemodal ada di dalam. Gitu. Jadi betul-betul kabinet nanti, insya Allah terwujud, itu betul-betul orang-orang yang punya kemampuan. Karena waktu setahun ini saya kira cukup masih sangat ada mendesak, waktu, ya. Pendek, ya. Masih sangat pendek. Jadi itu perlu dipikirkan. Sebagaimana beliau masuk ke Gubernur DKI, sebelum beliau masuk, beliau kirim tim dulu ke DKI itu, dia kirim tim untuk mengetahui seluruh apa aja yang ada di DKI. Bagus. Nah, jadi jauh-jauh hari udah perencanaan gitu loh. Nah, ini masukan aja, mudah-mudahan lewat Pak Dr. Mandela ini menyampaikan ke Siap, tim kecil. Tim kecil ini ya kita kepengen ya Pilpres ke depan ini betul-betul sukses, dapat orang yang betul-betul jenius, orang yang punya kemampuan, orang yang adil, orang yang wise, yang bisa diterima di di semua lini baik dalam maupun luar negeri gitu loh. Nah, sayang apabila nanti kabinet nanti muncul orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya, nah nanti bisa rusak lagi. Ini contoh 2 periode ini kan kita lihat sendiri ya, bagaimana menteri-menteri yang ada di kabinet ini kacau balau kalau saya bilang. Masing-masing masa jabatan belum selesai tapi udah cawe-cawe mau jadi capres, cawe-cawe jadi ini yang kita lihat tontonan yang tidak baik. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Medan ini? Saya setuju, bahkan saya selalu mengatakan yang baik capres dan cawapres segera diumumkan. Ya. Iya, betul. Karena itu memberi kesempatan kepada publik untuk mengenal, menilai, dan membuat keputusan yang rasional. Sehingga kalau cepat diumumkan, siapa saja monggo. Kalau saya bahkan kalau ada, pernah tuh PSI mengusulkan Giring jadi capres, saya dukung. Mau siapapun, Pak Erlangga Hartarto, saya dukung. Karena partai politik ya harus berani mengajukan kadernya untuk menjadi capres, berkontestasi. Baik, itu tanda kaderisasi di partainya bagus, tapi segera, sehingga ada waktu, jangan masyarakat beli kucing dalam karung, dan tidak bagus kalau ada koalisi di injury time, itu nanti asal bikin namanya MBA ya, married by accident, itu sebetulnya nggak mau kawin gitu loh, tapi kalau nggak segera gabung nggak bisa daftar gitu loh, itu nggak bagus. Jadi capres cawapres segera diumumkan. Saya termasuk yang mendukung, bahkan kemarin saya agak berdoa dan menyatakan akan deklarasi Anies dengan cawapresnya 23 Maret kemarin gitu loh, sebelum puasa saya bilang gitu kan gitu loh. Biar apa? Biar punya waktu gitu loh. Nah, yang kedua bukan cuma capres cawapres, kira-kira kebijakannya seperti apa? Siapa sih yang menghambat ini kok begitu lama? Nah, saya terusin dulu, nanti baru kita bahas. Ini susah ini. Yang kedua tentu programnya kayak apa? Anies nih kalau mau jadi antitesa Jokowi ataupun katakan koalisi perubahan, apa sih desain pembangunan kita? Pandangan dia terhadap geopolitik internasional seperti apa? Pandangan dia terhadap pendidikan
Karena beliau menteri juga seperti apa gitu. Sampai desain kesehatan kita, BPJS kita gimana caranya, menumbuhkan desanya gimana. Tentu perlu ada. Habis itu baru anggarannya kayak gimana, kebijakan anggaran sudah jelas what to do-nya. Budgetnya kayak gimana, harus ada perubahan manajemen dan orientasi paradigma budget nih, jangan business as usual. Kalau budgetnya pengen berubah tapi budgetnya nggak berubah ya aja bohong. Nah yang ketiga buat saya itu adalah mana line up kabinetnya gitu. Kayak Barcelona kalau mau main ngelawan Bayern Munich gitu loh, dia ini loh starting line up, starting 11 dia ini loh gitu. Tapi cadangannya ini gitu. Kita tahu kenapa yang jadi kayak misalnya gini, SBY katanya quote and unquote agak liberal, Pak Jokowi katanya agak nasionalis. Tapi Menteri Keuangannya sama Sri Mulyani kan, kita bingung kan. Mestinya kan kalau punya orientasi politik berbeda, Menteri Keuangannya harus berbeda. Yang mendukung arah ini sama gitu loh. Nah itu buat saya tidak sehat. Nah, line up kabinetnya diumumkan. Siapa sih yang cocok jadi Menteri Pendidikan? Kalau perlu tadi ini capres, cawapres, ini line up kabinet, ini kebijakan kita, ini anggaran kita, ini line up kabinet. Monggo publik menilai. Line up itu ada semacam konvensi. Caranya dia bisa melalui konvensi, sehingga akan ada terpilih. Jangan kata Nabi kan, kalau urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, fantadir saat, tunggu saat kehancuran. Nah, Mas Anies harus betul-betul menjaga merit system. Saya ingat sekali 7 Februari 2023 kemarin Mas Anies di Kompas tuh bikin meluruskan langkah menegakkan keadilan. Buat saya itu bagus sekali kan, merit system bersama kolaborasi itu salah satu pilar utama ya. Kolaborasi itu apa? Pamong Praja sekarang tuh tugasnya gelar tikar. Dia membuat kolaborasi semua. Siapa kreatornya? Masyarakat, kreator dan ko-kreatornya. Tugasnya Pamong Praja jadi mengkolaborasi. Tapi untuk bisa punya sikap dan kemampuan kolaborasi harus merit system, meritokrasi. Dipilih yang terbaik-terbaik gitu. Jangan dipilih yang pesanan-pesanan. Kalau itu yang terjadi dari awal sudah tidak serius bangun bangsa kalau buat saya. Siapa yang suka mesen? Itu ada tuh kan. Mulai di DPR mulai ketahuan tuh. Saya tergantung mau merubah undang-undang mana, tergantung yang telepon. Nah itu nggak bagus itu. Harusnya yang menguasai dan menjadi tujuan dari setiap partai politik adalah rakyat, bukan elitnya. Nah ini bisik-bisik politik semakin menarik. Kalau sudah ngomong DPR, saya merasakan hampir 2 periode ini tidur nyenyak gitu. beberapa hari ini aja terasa terbangun dari tidur. Setelah diobrak-abrik oleh seorang Menko Polhukam. Wah, menurut Habib Sumil ini ada semacam pertentangan Luhut dan Jokowi versus Mega dan Mahfud ya. Nah, ini yang ceritain dulu tuh biar saya dengar. Enggak, saya kira kalau informasi yang soal itu Pak Mardhani pasti lebih tahu. Dia kan di DPR, ada punya ini, link ini. Ya, saya melihat tarik tulisan beliau juga. Jadi tragedi PDI adalah ini memang banyak sekali hal-hal yang unik-unik ya itu. Nah, kembali lagi ke DPR tadi. Sekarang udah bagus, alhamdulillah sudah mulai bangun dari tidur. Memang tahun politik karena mereka juga harus kampanye. Nah, sementara saya juga mendengar bisik-bisik ini untuk sampai tertundanya pemilihan ini tak begitu dahsyat ya terakhir gitu. Nah ini ada angin-angin berembus lagi nih P3 karena akan gabung ke ke koalisi perubahan. Nah gimana? Ini Habib Hasni punya banyak sumber, bukan A1 A0. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.